Ya kawan, jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, program yang menghadirkan ya sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Nah hari ini saya juga kehadiran sosok yang luar biasa dari Kabupaten Bojonegoro. Nah kalau saya ini termasuk penggemar kopi, penikmat kopi, bahkan sehari itu bisa 3 kali, seperti minum obat. Tapi memang asik kalau kita ngopi. Nah Bojonegoro sendiri ternyata yang dulu kita kenal, Bojonegoro itu tanah yang kering dan lain sebagainya. Mungkin di era 70-80, Bojonegoro dikenal dengan tembakaunya. Tapi saat ini ternyata ada peluang baru yang ini diinisiasi sosok inspiratif kita, Mas Lili Budi Witoyo. Beliau ini dari Desa Telogoaji, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja kita sapa beliau. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, Mas Wan. Terima kasih nih atas waktunya. Nggih, Mas Wan, santai. Kesediaan ngobrol. Seperti tadi yang saya bilang, saya ini penikmat kopi juga. Ternyata kita nggak perlu jauh-jauh untuk dapetin kopi. Mas, boleh diceritain nih awal muasal dari kebun kopi ya, yang apa ya saat ini bahkan mungkin beberapa tahun terakhir ini sudah mulai booming. Bahkan mempunyai daya tarik tersendiri. Mungkin brand baru untuk Bojonegoro seperti itu. Mungkin boleh nih diceritain apa latar belakang kok bisa. Kayaknya pecinta kopi juga. Iya, betul. Pasti alasannya nomor 1 ya kita sama-sama pecinta kopi. Sama-sama pecinta kopi. Iya. Yang kedua ya kita mau menguji apakah kopi itu bisa tumbuh di Bojonegoro apa tidak dengan iklim cuaca yang panas, dengan karakter ilmiah tanahnya. Kalau kemarau itu pecah-pecah, kalau hujan lengket. Sedang di kopi selama ini kita kenal itu berada di dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan dengan tanah yang idealnya memang harusnya seperti itu ya. Secara teori seperti itu. Secara teori. Dan ini berusaha dipatahkan. Itu kita mencoba. Enggak mematahkan tapi kita uji coba apakah bisa kemudian kopi itu bisa ditumbuh dan berbuah di Bojonegoro. Alhamdulillah ya hasilnya bisa, Mas. Bisa. Iya. Tergantung bagaimana cara kita untuk itu memuliakan tanah kembali kan gitu. Jadi menstandarkan tanah supaya bisa Jadi kalau alasannya kenapa kopi, setahu saya ini Mas, tidak secara teori yang jelas itu. Kenapa tumbuh di dataran tinggi? Satu itu adalah suhunya sejuk, adem kan itu. Yang kedua tanahnya banyak mengandung unsur hara. Gembur tanahnya itu. Sedang Bojonegoro tanahnya kalau itu secara ilmiahnya katanya tanah vertisol. Vertisol itu tanah yang ketika hujan itu lengket, kemarau pecah-pecah dan sedikit mengandung unsur haranya. Nah, kalau iklim sejuk itu kan tidak bisa kita cloning. Masa kita mengasah AC ya itu. Ya salah satu yang bisa kita pelajari adalah makanan kopi. Jadi di tanahnya, lebih ke tanahnya. Nah, itu Mas. Oke. Dan sejak kapan sih untuk memulai concern di benar-benar kopi ini? Ini kita mulai 2018 kita itu mengolah dulu tanahnya karena tadi untuk merubah karakter tanahnya Bojonegoro. Mau nggak mau suka dan tidak suka harus kita perbanyak unsur haranya. Dan butuh berapa lama untuk? Kurang lebih 1 tahun itu kita mengumpulkan unsur bahan-bahan organik di sekitar rumah, mulai dari kotoran kambing, dedaunan, sekap padi, itu kita bawa ke sana, Mas. Kita taruh di lahan itu. Setelah itu kita dekomposer, kita tanami pohon penduduk, baru kita tanam kopi. Dan berhasil? Alhamdulillah berhasil. Berarti 2019 mulai? 2019 sudah mulai tanam. Mulai tanam? Iya. Dan mulai produksi, maksudnya sampai panen? Di 2022 alhamdulillah kita sudah bisa nyeduh bareng kopi pertama di. Ini harusnya kita ke sana kemarin ya. Iya, harusnya ke sana. Baru tahu nih. Iya. Dan saya dengar ada beberapa jenis kopi ya, varietas. Kita mencoba untuk 4 varietas kopi kita tanam semua. Ada Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa. Dari sekian ini yang paling, alhamdulillah semuanya berbuah. Semuanya berbuah. Dan maksimal. Dan maksimal buahnya. Iya. Kenapa kok pilihannya kopi Mas waktu itu?
Ya memang suka tadi. Suka tadi. Apakah ada sejarahnya waktu muda kemana gitu terus? Nah, karena kita ini kan seneng dengan alam. Oh, seneng alam. Pecinta alam. Pengen, ya. Oh, itulah kira-kira itu. Ya, suka naik gunung pengen, gitu ya. Usia-usia sekian udah punya anak istri itu kan pengen buat miniatur hutan gitu di pekarangan rumah orang tua gitu. Kemudian kita buat miniatur hutan, terus apa ya kita ada yang ada value-nya. Nah, kita mencoba riset kopi itu. Riset kopi. Yeah. Dan akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil, alhamdulillah. Waktu itu dari sekian varietas ini ada berapa pohon awal-awal? Kurang lebih 150 pohon Mas di sana itu pohon. ya, dari 4 varietas itu. Dan ada tingkat kegagalan nggak waktu itu? Tingkat kegagalan pasti terkait dengan problem alamiah di Bojonegoro tadi. Kalau panas itu daun kopi terkena sinar matahari secara langsung itu pasti itu mengering ya? Menguning, kuning, utama kuning terus lama-lama kering. Kalaupun nanti dia mau kembang itu juga rontok nanti kalau dia langsung kena sinar matahari. Jadi mau nggak mau, suka dan tidak suka, kalau mau nanam kopi harus kita siapkan dulu pohon peneduhnya. Pohon peneduh. Jadi selain nutrisi yang ada di tanah. Ya. Jadi untuk kalau air Mas? Air selama kita kemarau nggak terlalu panjang masih bisa ya, tapi kalau kemarau panjang ya harus disiram. Oh, tiap hari? Enggak juga. 1 minggu 2 kali cukup. 1 minggu 2 kali cukup. Nggak terlalu berat kalau kopi itu. Kalau kopi, karakternya itu kalau varietas itu tingginya sampai berapa meter sih maksimal ya? Ya kalau secara teori gitu, misalnya untuk robusta itu ya 400, 500 itu. Arabica itu biasanya 800, 1200 sampai 2000 kan yang bagus-bagus kayak yang di Aceh kita kenal kopi gayo, di Bali kita kenal Intamani, ada kopi Flores. Wah, hafal banget ya? Iya, ada Toraja itu kan di ketinggian. Iya. Di atas 1000. Nah, Bojonegoro ini kan berapa mdpl ini hanya? Kalau yang di Telogaci 40. Telogaci 40 mdpl-nya. Berarti tantangannya memang lebih besar. Iya, tantangannya lebih besar dan cara mentreatmentnya seperti itu tadi. Jadi untuk suhunya itu mengurangi panasnya suhu Bojonegoro ya harus nanam pohon peneduh. Pohon peneduh. Iya. Sebelumnya itu lahan ditanamnya apa, Mas? Kalau di sana banyak ya, sekalian kita juga menguji coba beberapa buah-buahan, ada durian, ada jeruk, ada apokat, terus ada apa kemarin? Ada beberapa pohon di sana untuk sebagai pohon peneduhnya. Tapi paling ini kopi. Kopi memang kopi paling. Iya, maksudnya kita di kopinya. Dan selain kopi ada beberapa varietas lain juga. Apa? Bukan varietas, komoditi lain juga. Ada. Biasanya apa ya? Jagung atau? Kalau di Telogaci itu kan umumnya ya padi lah. Padi. Kacang ada setelah musim padi itu. Padi, kacang, terus tembakau biasanya. Iya. Artinya saya pernah membaca sebuah survei dikit tentang kalau tanam padi itu kan harusnya minim itu kan 2 hektar untuk betul. Ya kalau gajian itu UMK lah. Gitu. Iya. Nah, artinya kopi dengan adanya kopi ini ada potensi untuk menjawab itu ya, walaupun lahannya nggak luas-luas banget. Iya. Ada potensi untuk mendapatkan income lebih para petani. Bisa itu Mas. Jadi ini yang kenapa kita kemudian lebih mendalami lagi tentang kopi, karena satu, kalau nanam kopi itu investasi hanya sekali ya, investasi besarnya hanya waktu nanam, pembersihan lahan sama nanam aja yang berbeda dengan jagung atau padi. Ya kalau jagung misalnya 3 bulan sekali, petani harus menyiapkan modal kan gitu, nanam, panen, modal lagi. Kalau kopi hanya sekali investasi, kemudian hanya perawatan. Hampir mirip ini ya, pohon mangga kayak gitu ya? Iya. Jadi bisa bertahun-tahun dia sekali tanam? Bisa bertahun-tahun, dan pupuknya juga cukup sederhana. Kita harus banyak tadi kompos sama itulah kotoran sapi itu. Dan itu semuanya ada melimpah di mana-mana. Tapi memang butuh ini ya, butuh treatment khusus ya. Betul. Ya. Ada fermentasi. Difermentasi bagus, lebih bagus lagi difermentasi itu. Dan sejauh ini Mas, pasar di sana maksudnya penikmat kopi juga banyak, ataukah memang kopi ini targetnya akan dibawa keluar atau gimana? Kalau kopi itu kan sekarang berdasarkan data Asosiasi Eksportir Kopi itu kan kenaikannya hampir 4-5 tahun terakhir ini kan 40-50%. Termasuk harganya. Harganya juga? Oke, termasuk harganya. Ya, baru saja kemarin kita juga dapat informasi dari teman-teman petani kopi di Pasuruan sudah naik lagi. Sudah naik lagi. Dan penikmatnya juga gitu, 40-50% dalam 5 tahun terakhir ini. Meningkat juga? Iya. Tumbuhnya warung-warung kopi itu? Iya, dan kopi ini kan komoditi, ini sedunia loh Mas, data Asosiasi Eksportir Kopi itu. Iya.
kenaikan. Lagi ini juga ngehit juga ngopi kan? Iya betul, kayaknya ya itulah. Oke, menarik. Dan kita akan lebih banyak lagi Mas, mungkin terkait dengan tantangan ataukah mungkin hal apa saja yang telah dilakukan, bahkan ada ke depan seperti apa. Mungkin akan lebih dalam, nanti kita akan ngobrol lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Jangan kemana-mana. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih bareng Mas Budi. Sosok inspiratif, ini sangat inspiratif. Karena saya menikmati kopi, saya ingin punya satu pohon kayaknya. Bisa datang. Jadi kalau ngopi bisa langsung petik gitu ya. Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan Bojonegoro dengan kondisinya seperti itu, cuaca, lahan yang tanahnya mengadu vertikal tadi, ada kapurnya juga ya. Ada kapurnya juga ya. Dan airnya juga kadang agak susah. Nah, tapi ini sudah terjawab. Jadi selama 1 tahun ya Mas tadi ya, di treatment sedemikian rupa dan akhirnya bisa, bahkan 2022 sudah mulai berbuah. Nah, dari perjalanan kemarin Mas, 2018, 2019, apakah juga masyarakat di sana gayung bersambut gitu, menyambut sampai dengan masih kan banyak waktu dia. Iya betul. Ya alhamdulillah banyak juga ya yang datang setelah berbuah, tapi ketika waktu nanam itu ya banyak yang meragukan pasti. Nggak mungkin. Setelah berbuah banyak sekali dari di sekitar masyarakat di sekitar Telogaji itu juga sudah mulai nanam, kemudian ada beberapa tetangga desa dan alhamdulillah kemarin kita juga dapat diundang sama Pak ADM Perhutani Mas, KPH Perhutani Parengan sama Bojonegoro. Oh ada peluang nih. Iya betul. Kita juga diberi kesempatan lah untuk mengembangkan kopi ini di Bojonegoro. Iya betul. Artinya dengan waktu yang nggak begitu lama lah menurut saya. Tapi ini sudah menjadi apa ya, daya tarik ya. Iya betul. Ini bisa jadi artinya Bojonegoro berpotensi untuk menanam kopi ya. Bisa jadi. Sangat mungkin karena selama ini kan kalau Jawa Timur itu kan kalau nggak Pasuruan, Malang ya, yang sama mungkin Banyuwangi juga gitu ya. Bojonegoro memungkinkan itu. Sangat memungkinkan Mas, karena Bojonegoro ini juga tanah dari dulu sejarah kita kan sebenarnya nenek moyang kita kan seorang petani ya, paling bukan pelaut besar ya, bukan pelaut. Lahan juga banyak, ruang untuk kolaborasi dengan perhutani yang notabene Bojonegoro 46% adalah lahan perhutani gitu. Kita bisa mengajukan permohonan kerjasama juga seperti yang sudah kita lakukan. Artinya saat ini kan biasanya perhutani kan kerjasama sama masyarakat pemangku hutan ya. Iya, apa itu namanya? LMDH. LMDH. Artinya mereka kan selama ini kan menanam apa ya, jagung gitu, ya, kacang atau seperti itu. Dan ini berpeluang untuk dan tidak mengganggu tanaman pokok. Tidak kalau itu tidak gitu. mengganggu. Nggak mengganggu. Nah itu yang saya kira menjadi perhatian ya, karena nanti masing-masing semua pihak itu akan terakomodir. Jadi perhutani nanti bisa terjaga pohonnya, kemudian petani juga bisa membutuhkan pohon-pohon peneduh tadi Mas, karena kalau di Bojonegoro wis wajib hukumnya ada pohon peneduh. Ya. Artinya sama-sama menguntungkan. Ya itu saya kira seperti itu. Saya kira akan sangat itu menguntungkan kedua belah pihak lah. Kalau kopi sendiri Mas, dari diameter ketinggian itu maksimal berapa? Kalau dulu kopi mungkin sampai tinggi gitu, pakai tangga. Sekarang sistem punggem Mas, punggem itu 1 meter itu sudah dipotong. Jadi dia kalau orang Bojonegoro dipogok gitu? Iya dipogok itu. Jadi dia nggak akan kayak metik teh itu aja sekarang itu ya. Nah, ini saya buta banget tentang kopi. Kalau padi saya hafal gitu karena bapak saya seorang petani. Enggak. Artinya kopi yang ditanam kemarin itu dari biji atau mungkin dari pohon
waktu Mas? Dua-duanya ada yang dari pohon itu kemarin kita juga dapat dari Pak Jumali, salah satu petani di Kedung Ringgit ini. Oh, Kedung Ringgit di Pasuruan. Kita juga ambil yang cerinya. Kita juga kalau berkunjung itu misalnya ke Merapi, ke Jogja, ke Malang itu juga kalau ada pohon kopi kita juga bawa cerinya, Mas. Buah. Cerinya itu kita semai. Oh, di semai. Di semai, iya. Biasanya kalau buah-buah lain itu kan kalau dari buah agak lama tuh. Kalau kopi enggak. Enggak. Oh, itu gitu sudah rata-rata kalau dari semai sampai berbuah itu sudah berapa? Butuh 3 berapa? tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Kemarin ada yang dari lereng Merapi itu kita enggak sampai 3 tahun sudah berbuah itu. Sudah berbuah. Librika itu. Librika. Iya. Iya. Dan menarik ini ya. Iya. Terus kalau yang dari pohon, Mas, itu di sistemnya apa ya? Di stek atau stek? Nggak dicangkok gitu bukan ya? Enggak. Oh, di stek ya. Oke. Ada cara-cara khusus nggak, Mas? Ini mungkin ada masyarakat yang mungkin juga dia suka ngopi tapi ingin punya pohon juga. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan nggak untuk nanam kopi? Nah, ini bagi masyarakat yang ingin mengembangkan ya, misalnya punya lahan yang selama ini tidak produktif. Betul. Saya kira hanya ditanami pisang gitu. Nah, kalau udah ada pisang-pisangnya, ada pohon mangganya. Kalau ingin nanam kopi, bisa langsung dilakukan treatment di tanahnya dulu. Kita perbanyak unsur hara, kotoran sapi, pokoknya yang ada di sekitar rumah sudah diolah di situ, fermentasi di situ. Nanti setelah awal musim hujan sudah bisa ditanam kopi. Gitu ya. Jadi awal hujan turun ya? Ya, kemarau ini sudah bisa masukkan aja semua. Ada syarat khusus nggak pH berapa gitu tanah di Bojonegoro? Enggak, Mas, nanti normalnya kan 5-6 ya, tapi kita nggak sampai sejauh itu. Kita hanya yang kita uji itu adalah makanannya dibutuhkan kopi itu. Jadi nutrisinya itu ya. Oke. Terus tadi dari awal sampai berbuah 3 tahun ya, Mas? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu ada apa ya? Langkah-langkah khusus nggak? Harus dipotong, harus dipangkas atau di? Itu kalau sudah masuk detail lagi. Kalau panen pertama itu tidak perlu perawatan, Anda ditunggu aja, nanti setiap ranting akan ada bunga dan kemudian akan menjadi buah. Tapi ketika ini nanti sudah selesai, ada namanya buah 1, buah 2, 3 sudah potong. Nanti akan tumbuh ranting baru. Tambah berkembang. Gitu. Tumbuh ranting baru. Kalau itu nanti pengennya nggak terlalu tinggi, ya udah dipotong aja. Dipotong 1,5 meter, dipotong, nanti akan tumbuh cabang-cabang baru. Terus. Iya. Dan sejauh ini ada nggak hama atau penyakit apa gitu untuk kopi? Ada, pasti itu salah satu tantangan itu pasti. Apa itu? Kutu daun. Ya. Jadi warna putih-putih itu ya? Ya, itu yang paling sulit ya kadang kopi, karena kembang kalau sudah diserang kutu daun itu nggak rontok ya. Berkembang ya. Jadi kutu daun. Ya kalau solusinya ya pakai insektisida. Ya, insek. Dan saat ini juga banyak ya insek yang nabati. Ya, ada, betul. Yang organik juga ada. Ada. Oke. Menarik nih. Ya, ternyata bisa Bojonegoro. Dan tadi ada peluang ya, apalagi sudah ngobrol sama teman-teman ADM. Iya, alhamdulillah, Mas, kita sudah ada beberapa. Saya dengar-dengar ini Mas Budi juga sudah mulai mengembangkan beberapa tempat. Benar nggak? Di mana aja kalau gue tahu nih kotoran nih. Ya, ini kebetulan dulu kan sering ditelepon gitu, daripada nanti satu-satu, ya udahlah kita belajar bareng-bareng cara menanam kopinya. Itu memang ada beberapa titik. Ada beberapa titik. Bojonegoro ya? Di Bojonegoro. Memang khusus pengen fokus Bojonegoro atau ke tempat lain juga? Kalau yang belajar ke sana tidak ada Bojonegoro, Mas. Dari Tuban juga ada, bahkan dari Pekanbaru. Pekanbaru juga ada? Ada dari Pekanbaru. Saya dengar ada dari Lampung juga ya? Iya, betul. Ini aneh nih. Jadi Lampung itu saya tempat kopi. Iya. Saya pernah sekali lah saya berlayar di Lampung itu, bawa oleh-oleh dari Lampung ya kopi. Iya, betul. Kopi memang agak beda dia. Kecil dan apa ya, prejengan kalau orang Bojonegoro bilang itu nggak bagus-bagus banget, tapi rasanya enak. Ini malah mau belajar Bojonegoro. Iya. Kok bisa? Mungkin dikasih beda daerah, Mas. Beda daerah. Itu memang yang dari dataran rendah sih, yang memang mungkin dia pernah punya keinginan nanam kopi. Artinya kondisinya hampir mirip di Bojonegoro. Iya. Tapi selama ini belum pernah ada yang coba. Nah, ketika kemarin juga sempat rame di media itu kan ada beberapa yang menghubungi dia. Nah, itu kayak di Pekanbaru sekarang sudah banyak ditanam di sana. Jadi
mulai treatment tanah, tanam, perawatan. Nah ini sudah mau pengembangan lagi bahkan di sana. Dari Bojonegoro sampai, berarti ada pendampingan gitu? Iya, ada pendampingan. Dan memang terbuka? Iya terbuka Mas. Ya kulaan ini. Nanam kopi menyehatkan bumi. Kopi menyehatkan bumi. Iya iya. Dan kalau misalnya Mas pengen ada daerah lain, mungkin sosok-sosok atau mungkin pihak lain yang ingin didampingi bisa berarti ya? Ya bisa Mas, terbuka lebar, sangat terbuka. Memang kan ada dari sekitar rumah juga sudah mulai tanam, ada beberapa desa tetangga itu juga sudah gitu. Menarik. Oke. Baik, kita lihat sejenak. Iya. Dan kita akan ngobrol lebih dalam. Saya yakin masih banyak harapan dan impian dari Mas Budi ini terkait dengan kopi. Apalagi dari Bojonegoro tadi juga disampaikan sudah mendampingi dari Pekanbaru, Lampung, wah luar biasa. Jangan kemana-mana, hanya di Dari Nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik dan masih barengan sosok inspiratif dari Bojonegoro. Beliau ini concern banget di kopi sejak 2018 sampai saat ini, bahkan 2022 itu sudah mulai memetik hasilnya. Ya, saya dengar juga ada peluang baru yang dilakukan di Terogo Haji sana, ada kebun kopi Mas. Kebun kopi. Artinya itu tempat ngopi atau tempat apa sih di sana? Ya, kita harus ke sana ya. Ya, di sana dulu. Ya, di sana memang satu ya memang untuk tadi uji coba kopi, yang kedua bisa untuk ngopi. Enak orang kopi nih lah ini. Untuk ngopi. Artinya untuk uji coba berarti apa ya? Tempat penelitian lah. Iya, penelitian kecil-kecilan. Kecil-kecilan di rumah. Penelitian kecil-kecilan. Iya, jadi tempat belajar di sana. Iya, artinya betul. itu juga terbuka untuk siapapun. Terbuka Mas. Dan bisa untuk siapapun yang mau datang ke Bojonegoro, ke Terogo Haji sana, belajar nanam kopi di dataran rendah gitu ya, bisa dilihat di sana. Tiap hari buka. Tiap hari buka. Tiap hari buka. Oke. Berarti ada tim di sana ya? Ada. Nah, Mas Ngadi yang setiap hari di sana. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya pengen wisata edukasi ala desa gitu. Ya, bisa. Menarik. Terus tadi juga disampaikan ada peluang-peluang di tempat lain juga. Artinya nggak pingin mensukseskan Bojonegoro dulu Mas? Kalau harapannya pasti Bojonegoro Mas, harus punya varietas kopi sendiri. Harus? Iya, itu harapan. Kalau varietas sendiri berarti ini kan harus mencampur atau gimana kira-kira? Ya, karena itu ada 4 varietas, tergantung nanti mana yang akan kita kembangkan di sini. Kalau secara umum kopi yang dikenal kan Robusta sama Arabica, itu yang mungkin yang akan kita banyak kembangkan di sini. Mungkin ada kekhususan nanti ya Bojonegoro ya? Iya, ya khasnya. Tapi ya, itu bisa ya Mas ya? Misal dikawinkan atau apa gitu? Ya bisa, dengan sistem stek, nanti misalnya bawahnya Robusta atau Liberica, nanti atasnya di stek Arabica, itu kan bisa. Itu juga kita sudah lakukan uji coba di sana juga, alhamdulillah juga ada berhasil. Gitu ya? Iya. Ada perbedaan dengan? Kalau rasanya belum, masih kembang ini. Masih kembang? Ya. Wah, tunggu aja udah. Iya. Nah, kalau panen itu kan biasanya ada bulan-bulan khusus nggak? Mei, Juni, Juli itu biasa sudah mulai masa-masa panen. Ya. Berarti saat ini ya? Iya, kita sudah selesai panen sekarang. Tapi kalau kopi itu gitu, ada yang merah, ada yang hijau, atasnya kembangan gitu. Oh. Terus dia? Iya. Oke. Baik, dan terakhir Mas, ada nggak harapan, impian ke depan? Iya. Kalau harapannya ya bagaimana nanti Bojonegoro ya, tadi yang di awal saya sampaikan bahwa nenek moyang kita adalah seorang petani. Di sini ada peluang yang bisa dikembangkan untuk memperoleh tambahan penghasilan dengan menanam kopi, memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif, atau tadi berkolaborasi dengan perhutani di lahan KPS, hutan lindung, itu saya kira bisa dimanfaatkan untuk menanam kopi, sehingga bisa ada penghasilan juga buat masyarakat. Dan kita sebagai penikmat kopi juga semakin nikmat ini kayaknya kalau kopi kita dari asal minum aja ya. Jadi nggak harus impor dari luar kota. Bentar, ini ada yang ketinggalan. Saya kadang kalau mikirin usaha itu kan harus ada analisa usaha. Iya. Kalau analisa usaha dari 1 hektar saja lah, kopi itu bisa ditanam berapa pohon sih Mas?
Kopi Idealnya. per hektar itu cukup 1.600 pohon, Mas. 1.600 pohon. Dengan jarak 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Dan itu bisa menghasilkan Kalau berapa ton? rata-rata sampai 4 sampai 5 ton ya. Sekali panen. Iya, kalau itu kondisi bagus. Dan harganya bisa berapa dia kalau? Harganya sekarang kopi curah aja di pasar sudah 40.000 karena habis naik. Yang Jadi lebih kalau bagus 40 lagi kali 55.000. Itu robusta loh, Mas. Robusta. Kalau Arabica itu sudah di angka 150 ya rata-rata ya. 130, 150, 180. Artinya kalau nanam harus pakai varietas yang mahal-mahal itu ya? Bisa. Ya, itu. Asal treatmentnya tadi dilakukan tadi, Mas. Siap. Menyiapkan pohon peneduhnya, tanah juga harus diolah. Oke, menarik. Kayaknya kita harus alih lahan ini. Alih tanaman. Oke, Mas. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan nih buat pecinta Saya kopi. kira cukup lah diskusinya. Sudah banyak. Terima kasih Mas Budi, semoga sukses. Terima kasih Mas Iwan. Bisa istiqomah konsisten ya. Amin. Untuk kopi dan semoga bisa menelurkan varietas baru untuk Bojonegoro. Amin. Terima kasih Mas Iwan. Insya Allah kita akan sowan ke sana. Oke, iya. Ini kita baru di sini aja dulu ya. Insya Allah kita tunggu ya part 2 sambil nunggu tim Mas Nanang sama Mas Dedek nanti untuk jalan-jalan. Iya. Ke Telogo Haji boleh, ke Dender ya? Dender juga udah kita tanam kopi Mas, tapi untuk nunggu sekalian awal musim hujan nanti kita akan berbanyak tanam kopi di sana. Oke. Alhamdulillah kita juga ada kerjasama ya pemanfaatan lahan wisata dengan KPH Perhutani Bojonegoro. Mantap. Oke, kawan. Sekali lagi Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Oke, kawan. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Ini sosok inspiratif dari Bojonegoro, dan untuk Anda yang mungkin suka kopi, ya jangan asal minum aja, tapi Anda harus tahu juga bagaimana kopi itu ditanam, dipelihara, dipanen, ya. Saya Iwan dan juga kru dari Nol pamit undur, sampai ketemu lagi dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.